Ya, kita jumpa lagi ya di channel YouTube Bedah Buku Lian Jaya Sakti. Sakti banget nih. Eh, Kali ini saya mengundang sahabat lama saya nih, Om Dwi Larso atau Pak Dwi Larso. Tapi karena ini kami undang anak-anak, maka kita panggil Om aja ya. Om Dwi Larso. Dulu sahabat waktu di ITB, sekarang kebetulan saat ini menjabat Direktur LPDP ya. Direktur beasiswa. Direktur beasiswa. LPDP. Jadi yang paling banyak kasih uang. Kalau bapaknya nggak punya uang, minta sama Om Dwi. Atau ibunya nggak punya uang ya. Nah, jadi kalau kekurangan uang bisa datang. Buku yang kita bahas tuh ini. Ini buku judulnya How We Learn. Jadi bagaimana kita belajar. Nah, kenapa Om Dwi memberikan buku ini? Nanti kita tanya ya. Kebetulan kita sekarang ini ada di satu kafe baru ya di desa kota, di desa Mekarmanik. Nanti kita cari tahu tentang kafe ini. Sebelumnya kita off dulu sebentar ya. Menarik sih karena waktu itu ada 3 buku yang ada di list saya gitu. Cuman Lian kan pasti tertarik saya sebagai dosen, kemudian sekarang jadi direktur beasiswa LPDP. Rasanya benang merahnya kok pendidikan ya. Dan pendidikan itu pangkalnya adalah di learning. Dan saya baca buku itu rasanya apa yang kita lakukan waktu kita kecil, kita waktu di ITB sangat aktif gitu ya. Itu kok banyak pembenarannya di buku itu. Gitu. Jadi kalau saya ingin cerita, kadang-kadang saya juga punya, waktu beli buku itu punya anak balita. Gimana mendidik anakku, apakah harus sama seperti saya dulu, waktu didik waktu kecil, di mana bapak ibu saya dua-duanya tidak lulus SD. Kampungnya adalah tempat pendidikan saya gitu, sementara anak-anak saya sekarang kan nggak punya kampung lagi. Tetangga aja nggak punya gitu kan. Jadi muncul pertanyaan di otak saya itu, gimana saya mendidik anak saya ya gitu kan. Pada ujungnya kan kalau di situ adalah urusan otak. Tapi saya bukan ahli otak gitu kan. Saya ambil aja bagaimana learning yang terjadi dengan otak itu bisa kita terapkan dalam pendidikan baik balita, bahkan di situ waktu di kandungan gitu ya, anak itu ternyata sudah belajar. Dan kemudian sampai dewasa di situ juga muncul. Ini buku itu buku tahun berapa nih? 2020 itu. Baru ya? 2020 saya dapat idenya dari Profesor Imam Bukhari, salah satu dosen di FSRD ITB. Kita sering diskusi juga, tapi belum pernah diskusi buku ini. Jadi ini pertama kali saya diskusi buku ini, ditodong oleh Pak Jaya Sakti Mandraguna ini. Ya saya berikan, karena waktu itu saya baru baca kira-kira setengahnya lah gitu kan. Tapi saya ambil beberapa yang relevan dengan pendidikan, learning, otak, balita, menyadari setiap anak itu berbeda. Kemudian saya juga bidangnya kalau Lian tahu adalah entrepreneurship kan. Iya. Kalau kita pendidikan itu kan hampir selalu kita bicara knowledge, skill, dan attitude. Nah kalau kita bicara entrepreneurship itu adalah condongnya ke arah attitude gitu. Nah bagaimana kita bisa mendevelop attitude itu sejak kecil lah gitu. Atau pada saat dia S2 kan ini berbeda. Dengan adanya revolusi industri, ada pertentangan antara otak dan mesin, di situ juga diterangkan. Rasanya pendidikan juga harus mulai dipikirkan lagi supaya kita tidak duplikasi dengan mesin, tapi tetap rasanya otak ini tidak bisa sampai saat ini ya dikalahkan oleh mesin. Jadi memang hubungannya dengan entrepreneurship juga saya ingin sampaikan juga. Terus ada juga di buku itu disampaikan bahwa orang itu harus aktif, harus strong engagement ya dengan activity. Dan saya pikir saya itu proponen pada hidup sekali ini harus jadi entrepreneur. Saya dosen, kalau saya ngajarnya males-malesan, gaji saya nggak akan berkurang.
nggak akan berkurang. Ya, tetap Anda karyawan datang jam 8, pulang jam 5 sore, basically tidak kerja gitu, nggak mempengaruhi itu kira-kira ya. Ya, tapi kalau Anda entrepreneur nggak bisa melakukan itu. Anda melakukan apapun yang diperlukan segera mungkin dan berpikir berkembang segala macam. Jadi sebenarnya otak kita diindus untuk terus berkembang. Kalau kita menurut saya menjadi entrepreneur. Nah, begitu entrepreneur pasti berdebat. Pak Dularso kan dosen bukan entrepreneur. Entrepreneur yang saya maksud adalah mentalitas. Jadi mentalitas kalau teman-teman muslim paham hidup ini harus menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam, ya, rahmatan lil alamin. Teman-teman yang Kristen Katolik paham juga artinya talenta. Talenta harus terus dikembangkan agar kita bisa memberikan semaksimal mungkin bagi manusia, sesama lingkungan gitu kan. Nah artinya mau jadi apapun, mau jadi dosen, mau jadi dokter, mau jadi wali kota, Mekar Mukti, mau jadi lurah, mau jadi gubernur, presiden, mau jadi menteri ya, mau jadi karyawan pun harus punya mentalitas entrepreneurship yang selalu ingin memberikan semaksimal mungkin hidup ini. Dan itu menurut saya esensi dari manusia itu. Kenapa manusia paling berkembang? Karena kita memang paling berinteraksi secara sosial, kita otak kita berkembang paling besar dibanding yang lainnya. Walaupun ya masing-masing punya otak ukuran, tapi mungkin nanti teman-teman yang punya background kedokteran bisa menjelaskannya fungsi otak. Itu sih bagi saya ini penting nih, dan buku baru juga menarik. Yang paling menarik dari sini, yang baru, yang paling baru ditemukan, atau yang kira-kira informasinya, ya, gitu ya? Ya. Apa tuh? Satu, dulu saya percaya sebelum baca buku ini, bayi itu putih. Tergantung kita mau menulis apa gitu kan. Dan baca buku itu aku disadarkan, enggak. Bayi itu ternyata sudah punya istilahnya hipotesis ya. Defaultnya sudah ada, kemudian dia akan bersinggungan dengan lingkungan, dia akan membuat judgement bahwa ini benar atau ini salah gitu ya. Terus kemudian ternyata bukan artinya mereka nunggu respon dari respon ya, apa sih bahasanya, rangsangan ya. Menunggu rangsangan dari lingkungan, tapi dari dalam sendiri, dari kromosom atau dari genom ya bahasanya itu gen, itu memang sudah ada itu keingintahuan, judgement atau apa gitu. Ini yang ya, ini kalau di biologi itu, nah sapi, ini ya, tepat sekali sapi nih. baru Lahir. brojol langsung bisa cari susu ibunya. Dia nggak perlu Ya, diajarin ya. Betul. Nah berarti Ya. ini udah default nih, kalau Ya. nanti kalau saya brojol saya begini gitu kan. Nah tapi kalau tadi tuh maksudnya sudah ada default di otaknya gitu kan. Nah kalau seperti itu pengaruh lingkungannya atau sekolahnya gimana? Lingkungannya besar, pengaruhnya lingkungan karena defaultnya tadi kan dikembangkan karena berinteraksi dengan lingkungan, dengan rangsangan lingkungan. Jadi kalau di situ beberapa yang saya pelajari, misalnya contohnya attention itu menjadi penting. Jadi bagaimana anak-anak kita itu di sekolah itu pay attention. Jadi jadi kalau kita misalnya ya, ini pengalaman, tapi ini bukan sesuatu yang baru, tapi aku baru diterangkan di buku ini. Jadi kalau saya mau beli mobil warna merah itu, tiba-tiba di jalan itu banyak mobil warna merah. Ya, itu ada itunya. Nah, ada ilmunya, attraction atau apa. Ternyata di situ ada, karena kita pay attention terhadap itu, ya kan. Itu justifikasi dari yang ku alami. Error itu ternyata penting di situ. Jadi kalau anak kecil membuat error itu justru akan menuju kebenaran dia, maka itu anak kecil kalau membuat error jangan sampai dipanis. Sebenarnya anak gede juga ya. Karena error itu bagian dari dia mencari kebenarannya dia, mencari hipotesis yang harus diuji gitu. Harus lewat error, tapi di situ disampaikan error yang penting adalah kita beritahu mereka bahwa
feedbacknya harus precise, di situ katakan akurat dan direct langsung. Itu menjadi penting anak itu untuk cepat. Nah, saya juga baca di situ yang menarik juga kalau sesuatu yang baru adalah bahwa ternyata ada juga kan pendekatan learning yang modelnya discovery. Biarkan aja anak menemukan apapun. Itu menurut dia nggak benar. Karena anak kecil tidak akan cepat atau mudah menemukan apa yang seharusnya dia ketahui. Jadi harus ada guided, harus ada rangsangan dari luar mengarahkan gitu kan, sehingga lebih cepat dan lebih advance daripada anak kecil yang mencari-cari sendiri. Itu namanya pure discovery based learning gitu ya. Itu di situ dibantah di situ. Ya tentunya ini bagian dari riset yang mungkin nanti akan ada temuan lain yang menarik. Itu yang beberapa yang penting ya. Sebelum ke sesi berikutnya nih, kita coba dengar dulu nih. Siapa yang mau kasih respon dari apa yang dikatakan Om Dwi atau apa yang udah baca buku ini? Afin lu. Aku sebelum itu pengen ngasih satu deh. Apa tuh? Ada di situ tulis active engagement. Jadi kita harus engage secara aktif. Jadi aku tuh mikir ya. Ini kan justifikasi ya. Aku bawa si Kenyar itu naik gunung itu umurnya 2 bulan, aku belum punya buku ini. Sekarang udah 6 gunung ya dia naik. Kemudian dia sebelum COVID itu hampir setiap tahun ke luar negeri. Ya, karena aku pergi ya ke Filipina aku ajak, sama ke Inggris aku ajak, ke Singapura main bola aku ajak gitu. Nah di situ dibetulkan itu karena anak itu harus aktif, lingkungannya macam-macam gitu ya. Pembelajaran yang paling bagus katanya ya, anak itu aktif ya aktif. Nah saya merasa waktu kecil saya itu lihat karena bapak saya hanya tidak lulus SD, maka pelajaran saya itu antara jam 6 pagi ya sebelum sekolah sampai jam 9 malam. Dunia dalam berita kan zaman kita harus pulang ke rumah ya. Begitu dunia dalam berita itu TV, harus pulang ke rumah. Orang tua saya jam malamnya itu jam 9. Disuruh bapak tuh? Ya, pokoknya jam 9 malam lu harus di rumah. Gitu. Antara jam 6, 9, nggak dikontrol sama sekali. Nah kerjaanku ya main sana sini. Main bola kadang sampai jam 9 malam. Naik kereta api, karena dekat stasiun kereta api. Ke Pekalongan, ke mana lah, pokoknya muter-muter. Kadang kereta api yang nggak ada baliknya, kita bingung naik truk gitu. Jadi itu dunia yang saya manage. Hanya pesan orang tua, nah ini perlu juga belajar otak juga. Saya bergaul ya dengan maling, dengan pencuri, kan lingkungannya lingkungan Islam ya. Tapi aku bisa menjaga tidak pernah menyentuh, tapi bergaul. Ya, teman saya jambret itu di Dukderan Semarang itu, lempar itu aku tangkep kalung. Ya, kemudian jam 9 malam, sebelum jam 9 malam gitu kan. Dompetnya ada 9 di tasnya, kurang ajar, nggak ada duitnya gitu, lempar, nyopet gitu. Tapi aku seingatku ya aku nggak mau sok bersih gitu ya, nggak pernah aku nyentuh kayak gitu. Karena ada pesan di orang tuaku, jalanmu, kalau kamu mau mengubah hidup keluarga, aku anak tertua, adikku 5, kalau mau mengubah derajat hidup keluarga, satunya jalan yang sekolah yang terbaik, selalu carikan sekolah terbaik di kelurahan, kecamatan, Semarang gitu kan, kemudian se-Indonesia di ITB kan, selalu harus sekolah bagus ya. Gitu. Sebenarnya kita buka rahasia dikit ya, sebenarnya tadi malam tuh kami ngomongin Om Dwi. Bagus lah, kan tapi kamu belum tahu siapa saya kan? Iya. Kita ngomongin, saya yang menceritakan sedikit kita bongkar tentang Om Dwi. Kenapa sampai pada saat sekarang sampai level seperti itu, gitu kan ya. Kalau dibandingkan dengan orang tuanya, Om Dwi, kita pernah tahu orang tuanya tidak lulus SD. Orang tua saya mahasiswa Fakultas Kedokteran UNAN. Nggak lulus tuh? Nasibnya beda. Masalah politik. Oke. Maksudnya beda ya. Ya. Maksudnya nasib anaknya kok beda, gitu kan. Kalau harusnya kan kalau defaultnya itu ada di orang tua, menurunkan lewat genom dan DNA itu, saya harusnya jauh, RCM ya,
Ya, ya. Ya kan ya? Mungkin saya sekarang udah kepala RCM. Nah, ini ada anak-anak. Om Dwi tadi cerita tentang bagaimana pengaruh default tanda kutip yang dari orang tuanya itu kemudian membimbing dia sampai memegang suatu suatu nilai jadi seperti sekarang gitu. Nah, kita kemarin sudah baca buku ini secara lengkap, ya, beberapa baca buku ini secara serius. Nah, kalau dari cerita Om Dwi dengan ada yang di buku ini, gimana tuh, Bang? Kebetulan kan Abang udah lulus. Connect-nya ya, aku juga pengen tahu connect-nya. Oke, ya, terima kasih atas rangkuman singkatnya dari Om Dwi. Jadi sebenarnya ketika saya baca ini tuh agak banyak konflik di dalamnya. Konflik dalam konteks bahwa apa yang saya yakini dan saya percayai sebagai sebuah fakta dan sebuah ideologi itu bertolak belakang dengan yang ada di buku ini. Tapi tidak secara eksplisit. Tapi di dalamnya misalnya orang penulis ini, Pak Stanislav Dehaene ini sangat percaya dengan yang namanya nurture. Jadi nurture yang baik, nutrisi yang baik, paparan terhadap bahasa, lingkungan, dan matematika itu akan membuat orang jadi pintar. Atau dia punya faith bahwa semua orang dengan kapasitas otak yang sama sebagai manusia, kita semua manusia sama, akan mendapatkan output yang sama. Tapi di buku ini tidak sama sekali, mungkin karena memang bukan skopnya juga ya, tapi dari semua poin titik key points yang ada di buku ini tidak mengadres, tidak membahas masalah soal privilege, lalu apakah anak tersebut mendapatkan nutrisi yang berbeda waktu di dalam kandungan. Semuanya sudah diasumsikan bahwa otaknya ini sama, sampai ke level bahkan orang disleksia dan diskalkulia dan juga buta pun mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Mungkin kalau kita membahas ini dalam konteks neuroscience dan otaknya aja memang membahas ini gitu. Tapi secara general ketika kita lihat buku ini membandingkan dengan mesin, membandingkan dengan nurture dan orang-orang dan fungsi otak dan lain-lain, di sini kita disconnect dengan kenyataan gitu. Jadi detach antara sebenarnya ada yang namanya kelas menengah, lalu sekolah yang bagus juga ada, sekolah yang jelek juga ada, orang yang bawa otak bawaannya seperti apa. Di situ semua didismiss dan diasumsikan bahwa nurture dengan poin-poin ini, pilar belajar yang 4 ada di buku ini adalah ini, dan ketika kita bisa mencapai itu semua, maka manusia bisa sangat pintar dan lebih bagus daripada mesin. Nah, menurut saya yang kita bisa diskusikan ataupun fokuskan juga sebenarnya adalah poin sosial dan ekonomi tersebut gitu. Nah, kalau misalnya poin kedua dari saya terkait soal key points takeaway dari buku ini yang menarik adalah soal apa itu belajar dan kenapa kita belajar. Bahkan dari introduction atau pendahuluan aja sudah menarik gitu. Dan membuat saya berpikir kembali, ya kenapa kita belajar ya gitu. Dan belajar itu apa sih gitu? Apakah belajar itu menghafal gitu? Nah, di sini sama buku sama Pak Dehaene ini akan didefinisikan ulang dan dielaborasikan bahwa belajar itu contohnya adalah membuat mental model image dari eksternal ke internal. Jadi kita tahu bahwa gunung itu gini atau ruangan ini seperti apa. Nah, itu adalah sebenarnya suatu proses belajar juga. Dan ini anekdot kalau misalnya di buku lain, ketika orang yang buta dari lahir tiba-tiba mendapatkan sense of visual, dia bingung. Karena dunia ini seperti apa gitu. Terus kok dia maju, orangnya ini jadi membesar gitu. Karena di dalam otaknya tidak ada konteks perspektif, tidak ada cahaya dan lain-lain. Dan yang kita dismiss bahwa otak itu memahami penglihatan aja adalah sebuah belajar gitu. Nah, di sini saya definisikan belajar seperti apa. Lalu membuat probabilitas yang tanpa kita sadari, perhitungan, perbedaan besar kecil, sedikit banyak gitu, di situ juga dibahas. Lalu tentang kenapa kita belajar gitu. Jadi memang sebelum kita tanya bagaimana, sebaiknya tanya kenapa dulu. Kan kalau dalam konteks manusia gitu, kita sudah belajar banyak sampai peradaban seperti ini, kok ketika lahir anaknya mulai lagi dari nol, kan sayangnya. Dan manusia pun bisa sampai ke titik sejauh ini karena kita punya external memory, external information dalam bentuk komputer ataupun tulisan atau buku sehingga bisa diwariskan gitu. Tapi kita tidak mewariskan informasi itu ke otaknya gitu. Anak-anak tidak bisa lahir langsung dengan
bisa baca atau bisa langsung ngomong. Nah itu yang sempat terusik juga di awal. Betul juga kenapa manusia nggak dikode seperti itu, padahal DNA-nya udah ada dan bisa langsung diturunkan aja kan gitu. Kenapa dia harus belajar juga gitu? Kenapa harus belajar lagi dari nol gitu kan? Karena ya seperti kata ayah tadi ada sapi lahir langsung punya insting gitu. Nah tapi setelah kita ada asumsi di awal bahwa manusia itu dilahirkan dari kosong lagi, tidak diajar, ilmunya tidak turun dari otak ke otak, tapi ternyata seperti kata Om tadi memang yang poin sangat menarik di buku ini adalah ternyata bayi itu, the baby punya invisible knowledge yang itu tadi malam juga cerita ya. Mereka itu bisa kagum dengan yang namanya sulap. Ya. Untuk bisa kagum sama sulap berarti kita harus paham dulu kan sulap. Sulap itu apa ya? Kalau misalnya kita lihat jumlah sedikit atau banyak, mesin itu harus diajarin dulu. Kayak bayi harus cilok bak dia ketawa, dia belajar ketawa dari mana tuh? Dia itu mungkin salah satu dari linguistik dan sosial aspek yang nature sifatnya gitu. Seperti misalnya contohnya juga di buku ini, ketika ada ibu-ibu mukanya melihat buku lalu melihat ke HP ini dia cemberut, anaknya akan refleks untuk memberikan ini gitu, yang responnya lebih positif. Dari mana dia diajarin bahwa muka yang ini adalah yang lebih menyenangkan, mana yang maksudnya barang ini untuk dikasih gitu. Karena simpanse bahkan untuk mencapai konklusi bahwa ini barang perlu dikasihin aja itu jauh gitu. Ya. Atau kalau misalnya dari barang sedikit deret 1, 2, 3, 4. Untuk mengajarkan mesin itu pakai rumus. Mengajarkan simpanse perlu berapa puluh kali trial gitu. Manusia bisa dengan otomatis melihat, bukan manusia bayi, bisa melihat bahwa ini langsung sini sedikit, 2 lebih banyak. Berarti di invisible knowledge itu bayi ternyata tidak sekosong itu. Punya kemampuan memahami muka, punya kemampuan memahami reality, probabilitas, matematika, dan itu yang benar-benar menarik dan mengubah pandangan. Oh iya, bayi tidak sekosong itu, dan karena itu kita jauh lebih unggul daripada mesin. Karena mesin pun ketika dia baru dibikin, bukan mesin, kalau mesin kayak mesin apa? Robot. Ya robot atau artificial intelligence gitu, ketika dia baru jadi, ya kita jauh udah jadi, dia udah jadi kan. Tapi ketika sebuah algoritma jadi, ya dia harus dibikin dulu, diajarin gitu. Atau sebuah device kayak gini, dia harus diinstal segala macam. Sementara manusia itu dari basicnya aja, dia adalah basic yang sudah rumit gitu. Nah itu yang benar-benar, oh iya. Tapi dia masih perlu belajar ya? Perlu. Karena itu tadi yang diturunkan itu nature dalam konteks buku ini bukan nature kayak orang ini lahir dengan otak segini maka dia ada kecenderungan untuk jadi orang jahat. Ya. Itu sama sekali nggak perdebatan nature dari orang-orang berdebat. Itu memang bibitnya gitu. Nah itu tuh nggak ada karena dalam buku ini konteks nature itu terlalu di underestimate oleh orang-orang bahwa otak itu tidak ada isinya, hanya berdasarkan karakter gitu. Padahal sebenarnya nature yang sangat baik dan sangat keren ini sebenarnya adalah kemampuan otak itu dari awal udah punya dasar-dasar memahami dunia gitu. Ya, salah satu contoh juga yang di buku ini sangat ajaib menurut saya adalah ketika di dalam janin diberikan stimulus cahaya berbentuk muka titik 3 dibandingkan dengan cahaya yang bentuknya segitiga. Ketika yang bentuknya segitiga terbalik, dia akan seperti muka orang kan. Dan di situ aktivitas otaknya lebih aktif. Sehingga bisa diasumsikan bahwa dari sebelum dia mukanya keluar dari rahim dan vagina ibu pun, dia sudah tahu muka kayak gimana gitu. Berarti keren banget bahwa nature itu konteksnya seperti itu, bukan nature punya bibit otaknya seperti bisa belajar seperti apa. Nah, di situ yang di buku ini menjelaskan nature-nya seperti apa, nurture-nya itu sangat penting, dan kenapa kita lebih unggul daripada mesin untuk sekarang gitu. Ya. Kita stop dulu ya. Ini karena agak rumit juga. Nanti kita coba geser. Karena ini saya mengundang Pak Dwi. Ini ada hubungannya dengan pengajaran orang, pembelajaran orang dan segala macam. Nah, kita merefer dari buku ini, apa yang dikatakan Kavi tadi, barangkali kita ulas sedikit. Sebenarnya tuh orang tuh gimana sih harusnya belajarnya gitu ya? Ya. Menarik itu. Dulu ya. Ada Ini bagian yang lebih
menarik karena keberadaan Pak Dwi atau Om Dwi ini sebagai Direktur LPDP. Tadi Kavi udah sebut-sebut sosial ekonominya kayak gimana, gitu kan ya. Nah, bisa dikupas sedikit nggak, Om Dwi? Saya nggak bisa ngupas di buku itu, memang tidak disampaikan. Kalau Kavi kan melihat tidak dibahas ya, gitu kan. Memang sosial ekonomi nggak dibahas. Ini kan learning, brain, hubungannya dengan proses pembelajaran, bagaimana belajar yang baik gitu kan. Tapi di sini kan orang tidak melihat faktor orang yang terisolasi, baik secara ekonomi maupun sosial gitu. Walaupun disinggung dikit, tapi dia tidak ada penemuan-penemuan tentang itu. Nah, memang tantangan kita juga. Saya di LPDP kan punya program untuk afirmasi. Afirmasi ini kan teman-teman yang ada di Papa Mama NTT ya, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT, plus daerah-daerah tertinggal ada di Nias, ada di mana gitu. Saya punya pemikiran kan pasti ada kekurangan di mereka ya. Nah, bagaimana kita memperkaya program kita dengan apa yang kita ketahui. Nah, saya kemudian merefleksi ke diri saya dulu kecil, rasanya karena ekonomi kurang begitu ya, terpaksa kita harus jalan kaki 2 kilo, 3 kilo ke sekolah. Dulu sih fun-fun aja gitu ya, tapi setelah saya pikir justru itu keuntunganku gitu. Jadi kalau Lian tanya saya, gimana ngajarin anak pantang menyerah gitu kan, kok kelihatan DL pantang menyerah loh, aku kan nggak diajarin ya, nggak boleh menyerah itu. Ya kan, kalau menyerah pasti kalah kan. Jadi bapak saya kan nggak pernah ngajarin, kamu pantang menyerah harus gini loh, dikasih eksperimen, enggak kan. Mau. Jadi aku banyak beruntung. Terus makanan, tadi Kavi cerita juga nutrisi segala macam gitu kan. Kalau di Amerika memang anak sebelum lahir itu dipelihara negara ya, kecuali yang dia nggak mau kan bisa aja ya. Udah dikasih suplai nutrisi lah. Sampai 5 tahun tuh dikawal nutrisinya. Sampai dia vaksinasi kan umur 5 tahun ya, 5 tahun tuntas ya sebelum dia masuk sekolah. Nah, saya beruntung Lian, waktu kecil itu ibu saya, bapak saya punya warung makan. Nah, kalau makan, telur, daging kan ada semua. Jadi bukan saya makmur, enggak, tapi saya beruntung aja punya warung makan gitu. Sehingga makanan saya pasti nggak jelek-jelek amat lah gitu. Tempe tahu selalu ada ya, Jawa kan selalu ada ya. Empal itu selalu ada. Dan saya beruntung, tapi kan ini nggak by design ya. Orang tua saya kan nggak makan yang bergizi kan nggak ya, tapi makan sisa-sisa dari warung kan bagus juga. Nah, yang saya kadang-kadang bukan menyesal ya, kurang tuh apa dulu. Teman-teman saya bisa les bahasa Inggris gitu, SMP, aku nggak bisa. Terus ya aku Inggrisnya bagus ya, grammarnya bagus, tapi begitu listening zero, speaking zero. Nah, ya aku merasa itu, tapi kan aku bisa mengatasi itu dengan keunggulan saya di bidang lain. Nah, saya cuma berpikir, Lian, yang kayak gini aku, ya nanti kalau belajar dari Kavi, keren juga ya, tentang otaknya ya. Tapi kalau di sini kan aku akan ngomong, aku akan banyak kegiatan, attention yang lebih, active engagement, activity-nya diperbanyak, team-based learning juga diperbanyak gitu kan. Nah, ini akan aku lakukan katakanlah di daerah-daerah yang terpencil atau kawan prasejahtera. Aku bisa punya program-program untuk mendukung mereka gitu. Yang kedua, kita tahun 2022 ini LPDP dengan Kemdikbudristek itu punya program untuk anak-anak terbaik di Indonesia SMA. Kita akan beri pengayaan di situ. Nah, ini akan juga beberapa modul bisa kita pakai ya di sana. Pengayaannya seperti apa agar mereka lebih cerdas dalam arti apa inilah ya. Tapi kayaknya bukan karena buku ini, Mas Di bisa begitu. Nah, saya merasa lebih yakin kan. Kalau dulu kan kenapa ya gitu kan? Ada kita pengen begitu. Gitu, ya. Karena ada ketidakadilan pada saat kita mahasiswa gitu kan. Oh yang itu lebih berhasil, ini enggak gitu kan. Ya. Kebetulan ketemu buku ini, maka ada pembenaran. Oh, ada, ya. Yang aku bilang pembenaran ini, banyak pembenarannya. Apa yang saya, kalau selama ini kan kita empirical ya, aku mengalami ini kok gini, banyak gaul, banyak demo, ternyata keren juga itu ya. Iya. Penting tuh di sini ya, active engagement gitu kan, terus team based learning. Nah ini masalah pembelajaran ya Lian, kita alami dulu. Ini nggak menjelekkan dosen kita lah, ya kan. Dulu kan ada kuliah yang dosennya itu menulis di papan tulis, tidak ada interaksi sedikit pun. Begitu yang ditulis di papan tulis sama seperti buku yang kita beli di Palasari, kita, untuk apa ya nggak ada interaksi? Absen penuh terus gitu kan? Itu kan lecturing. Tapi lebih minim dari lecturing itu.
Itu yang menurut saya tidak ada pembelajaran di situ. Ya. Lecturing satu arah itu juga minim katanya kan. Nah mulailah orang-orang yang diaktifkan di kelas, kemudian bekerja dalam tim. Saya belajar juga team based learning, project based learning, kemudian ada istilahnya bukan project based, problem based learning. Jadi kamu dikasih masalah memecahkan gitu ya. Ini level yang agak tinggi. Lebih tinggi lagi adalah project based. Kalau project based itu kita menerawang masa depan. Kita butuh apa, kita sekarang harus mengambil keputusan apa, memberikan usulan apa gitu ya. Itu dilakukan dalam tim. Nah itu pembelajarannya akan sangat banyak. Itu udah kita pahami itu. Tapi dengan buku ini Justified, dan itu sudah dikembangkan oleh Profesor Larry Michelson tuh, team based learning itu. Sangat efisien. Baca buku ini ya, dibagi aja, kamu satu bab, kemudian kita diskusi, beres. Daripada kamu harus baca sendiri ya. Kalau itu urusan knowledge ya. Nah, begitu kita ngomong skill, learning by doing, ngomong attitude, tentunya harus banyak teladannya. Maka itu saya lihat kalau saya ngajar entrepreneurship itu saya nggak percaya saya ngajar kemudian kamu jadi entrepreneur. Karena kalau saya ngajar terus, maka kamu kira-kira most likely akan jadi dosen entrepreneur, bukan entrepreneur. Kalau mau jadi entrepreneur datangkan, karena attitude entrepreneur ada di situ. Dokter gitu kan, pasti kamu akan banyak gaul dengan dokter, masa hanya dosen yang mengajar kedokteran kan enggak ya. Praktek dokter, engineer itu kan harus dibawa. Nah itu justifikasi dari yang ada di buku ini. Tapi ada beberapa yang menarik tadi disampaikan Kavi. Keren. Kemana Ci? Kata Om Dwi. Apa yang mau Cici respon? Mungkin Kansa. Kansa. Sorry. Anak itu ya. Iya, tapi mungkin tadi menarik Om bahas tentang sudah merasa terbenarkan dengan buku ini untuk memperkaya orang-orang yang masih kurang seperti itu. Tapi tadi ada kata-kata di mengambil yang terbaik seperti itu. Padahal berdasarkan buku ini sendiri yang terbaik itu menjadi tidak jelek gitu Om. Karena mungkin yang terbaik Om kami semua pikir saat ini itu karena yang sudah mengalami dua hal tersebut, nurture dan nature-nya itu yang sudah paling baik dan terlihat saat ini gitu. Hal mungkin pada saat prosesnya ketika ada hal yang disamaratakan seperti itu, hasil yang terbaik menjadi berbeda gitu. Itu di pengambilan keputusan dan kebijakannya seperti itu. Mungkin kalau menurut Om Dwi sendiri bagaimana? Oke, kita stop dulu ya sebelum direspon oleh Om Dwi.